Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu yang akan membahas tentang CNC turning gerak lengkung G72. Oke, di sini saya langsung saja buka sketsa yang telah saya buat dan yang nantinya akan saya buat programnya pada CNC turning. Saya buka dulu. Ini adalah sketsa yang telah saya buat. Pada sketsa ini terlihat bahwa untuk membuat gerak lengkungnya kita juga membutuhkan gerak lurusnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya perlu membuat program gerak lurusnya, karena di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan gerak lurus, maka saya langsung saja buka program pada gerak lurus pada video sebelumnya. Saya buka dulu. Ini adalah program gerak lurus CNC turning di video sebelumnya yang telah saya jelaskan. Di sini saya langsung saja copy. Kemudian saya langsung saja new file. Untuk kalian yang ingin tahu cara menyeting CNC turning atau cara membuat gerak lurusnya, kalian bisa juga klik link yang ada pada deskripsi video ini. Oke, di sini saya kasihkan komen terlebih dahulu agar nanti kalau pembuatan program satu persatu dan di running itu terlihat jelas mana yang ada errornya. Saya sisakan di sub yang pertama. Oke, saya running dulu. Oke, di sini dilihat ini hanya gerak lurusnya. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang gerak lengkungnya G72. Saya perkecil dulu. Saya perlihatkan sketsanya. Oke, yang pertama, saya langsung saja bahas gerak lengkung yang pertama. Di sini saya kasih keterangan dulu. Yang pertama, untuk menentukan gerak lengkung, maka kita perlu menentukan titik awalnya. Titik awalnya dari di sini, yaitu G0, kemudian X-nya ini adalah 12, dan Z-nya adalah 10. Saya ketikkan dulu, G0, X12, Z10. Kemudian lanjut, G72. Untuk G72 ini, X-nya yaitu di sini dilihat X-nya nyampe sini berarti X16. Saya ketikkan dulu X16. Kemudian Z. Untuk menentukan Z ini kita tidak melihat sketsa, tapi Z G72 ini dihasilkan dari Z di atasnya dikurang selisih dari X-nya. 16 dikurang 12 hasilnya adalah 4, maka 10 dikurang 4 hasilnya adalah 6, maka Z di sini adalah 6. Kemudian untuk G72 ini ada kode lain yaitu I dan K. I di sini yaitu sama dengan X pada G0, maka I adalah 12. Kemudian K. K ini adalah sama dengan Z yang ada pada G72, maka K ini adalah 6. Kemudian jangan lupa untuk dikasih Q 0,5. Q ini adalah kedalaman pemotongnya. Di sini Q kalian bisa 0,1, 0,5 atau 1, itu terserah kalian, tapi di sini saya menggunakan 0,5. Kemudian F100. G80 untuk mengakhiri pemotongannya. Kemudian kita coba running. Kita lihat hasilnya. Di sini dapat dilihat untuk sub yang pertama, gerak lurus, gerak lengkungnya sudah benar. Kemudian kita lanjut ke sub yang kedua, gerak lengkung yang kedua. Saya hilangkan dulu komennya.
Kemudian untuk gerak lengkung yang kedua dilihat sketsanya. Yang pertama, G0-nya. G0, X-nya dilihat, X-nya adalah 10, kemudian Z-nya ada 30. Saya ketikkan dulu. G0, X10, Z30. Kemudian G72, X-nya dilihat, lengkungannya sampai sini berarti X-nya adalah 12. X12, kemudian Z. Diingat-ingat, untuk Z72 ini yaitu hasil dari Z atasnya dikurang selisih dari X-nya. 12 dikurang 10 hasilnya adalah 2, maka 30 dikurang 2 hasilnya adalah 28. Kemudian I ini adalah sama dengan X yang ada pada G0. Jadi I ini adalah 10 dan K adalah Z. K ini sama seperti dengan Z yang ada pada G72, maka K ini adalah 28. Intinya di sini, untuk menentukan Z yang kedua, kita perlu melihat selisihnya, kemudian Z-nya dikurang selisihnya tadi dan hasilnya adalah ini. Dan untuk menentukan I-nya, maka kita perlu melihat X yang ada pada G0, dan untuk menentukan K-nya kita perlu melihat Z yang ada pada G72. Kemudian kita coba running. Kita kasih dulu G80, yaitu untuk menutup gerakan pemotong. Kemudian kita running, kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah sub yang pertama dan ini adalah sub yang kedua. Hasilnya sudah sama. Kemudian kita lanjut sub yang ketiga. Gerak lengkung yang ketiga, kita tentukan G0-nya. G0-nya, X-nya adalah 8 dan Z-nya adalah 50. Saya ketikkan dulu. X8, Z50. Kemudian G72, X-nya dilihat, melengkung sampai sini, X-nya ini adalah 10. Saya ketikkan dulu. X10. Untuk Z, dilihat di sini Z. 10 dikurang 8 hasilnya adalah 2, kemudian 50 dikurang 2 hasilnya adalah 48. Kemudian I-nya adalah sama dengan X yang ada pada G0, maka I-nya adalah 8. Kemudian K adalah sama dengan Z yang ada pada 72, maka K-nya adalah 48. Kita running. Dilihat. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke sub yang keempat karena di sini tidak ada yang error, jadi kita langsung saja lanjut. Untuk gerak lengkung 4, G0-nya kita lihat sketsa 1, 2, 3, 4 yang keempat. Di titik awal, X-nya adalah 6, Z-nya adalah 70. Saya ketikkan dulu. X6, Z70. Kemudian G72. X-nya dilihat, melengkung sampai sini, X-nya adalah 8. Saya ketik X8. Kemudian Z-nya. Z-nya dilihat, selisihnya adalah 8 dikurang 6 hasilnya 2. 70 dikurang 2 hasilnya adalah 68. Untuk I-nya 6, K-nya adalah 68. Kita running. Oke,
Oke, selanjutnya adalah sub yang kelima. Sub yang kelima, G0, X-nya dilihat. X-nya di sini adalah X-nya 4, kemudian Z-nya 90. Saya ketikkan dulu X4, Z90. Kemudian G72, X-nya di sini. Dari sini melengkung ke sini, X-nya ini adalah 6. Maka saya ketik X6. Kemudian Z-nya 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2, 90 dikurang 2 hasilnya adalah 88. I-nya sama dengan 4, kemudian K-nya sama dengan 88. Saya running. Di sini ada yang error, hasilnya seperti ini. Saya lihat dulu. Ternyata saya salah peletakannya. Saya Ctrl X dulu. Karena ini adalah sub yang kelima, maka saya ubah dulu di sini. Oke, saya coba running. Saya ganti dulu. Oh benar, ini adalah yang kelima, maka kita running. Oke, sub pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah benar. Tadi hanya salah peletakannya. Tadi seharusnya diletakkan di bawah gerak lurus sub kelima, tetapi tadi saya letakkan di bawah gerak lengkung 4. Jadi makanya terjadi error saat di running tadi. Hasilnya tidak sesuai dengan sketsa. Dan ketika saya sudah pindahkan, ternyata hasilnya sama. Kemudian yang terakhir adalah lengkung pada ujung. Untuk menentukan lengkung pada ujung, di sini perlu menentukan titik awalnya. Di sini saya menentukan titik awal, G0-nya saya letakkan di 4. G0, X-nya 4, kemudian Z-nya saya letakkan di 100. Saya ketikkan dulu G0, X-nya 4, Z-nya 100. Kemudian saya buat G0 lagi, titik untuk menjadi lengkungannya nanti, yaitu G0, X1, Z100. Selanjutnya G72 nya. G72 ini kan dari 1 menuju ke 4, maka X4, Z-nya dilihat. Untuk Z-nya 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3, maka 100 dikurang 3 hasilnya adalah 97. Kemudian I-nya adalah 1, kemudian K-nya adalah 97. Oke, saya running dulu. Oke, ini adalah hasil running sama dengan hasil sketsa yang telah saya buat. Selanjutnya, ini adalah program absolut sudah selesai. Selanjutnya, saya langsung menuju ke inkrementalnya. Jadi, untuk inkrementalnya, saya sudah tidak perlu melihat sketsanya. Jadi, saya langsung saja close sketsanya. Oke, di sini langsung saja saya new file. Sebentar.
Kemudian di sini saya tuliskan kode dari inkremental, yaitu G91. Saya tuliskan dulu, saya ketikkan dulu program di awal dan juga program di akhirnya. Untuk kalian yang bingung kenapa ini bisa X-4 Z-5, kalian bisa melihat video saya sebelumnya yang tentang CNC turning gerak lurus G77. Oke, di sini saya langsung saja membuat inkrementalnya dari program gerak lengkung G72. Yang pertama, gerak lurus 1 dulu. G0. 16 dikurang 16 hasilnya adalah X0. Kemudian 100 dikurang 105 adalah hasilnya Z-5. Kemudian G77. 12 dikurang 16 hasilnya adalah X-4. Kemudian 10 dikurang 100 adalah Z-90. G1 F100. Kemudian lanjut gerak lengkung. Untuk gerak lengkung G0-nya, diingat-ingat untuk gerak lengkung G0-nya, untuk mencari inkremental XZ-nya G0, maka melihat XZ-nya G0 yang di atasnya, yang punya gerak lurus. Jadi di sini X12 dikurang 16, bukan 12 dikurang 12, bukan, tapi 12 dikurang 16. Jadi X 12 dikurang 16 hasilnya adalah min 4. Kemudian 10 dikurang 100 adalah Z-90. G72. Untuk G72 seperti biasa langsung dikurangkan di atasnya. 16 dikurang 12 hasilnya adalah X4, kemudian Z. 6 dikurang 10 hasilnya adalah min 4, kemudian I. I ini adalah hasil dari I dikurang X, jadi 12 dikurang 12 hasilnya adalah 0, dan K ini hasil dari Z di bawahnya dikurang Z di atasnya. 6 dikurang 10 hasilnya adalah min 4, kemudian Q 0,5 dan F100. Oke, kita running dulu, kita lihat hasilnya. Oke, bisa dilihat ini adalah gerak lengkung sub 1, kemudian lanjut gerak lengkung sub 2. Untuk gerak lurus, untuk mencari inkremental XZ-nya, kita tidak perlu mengurangkan G0 dan G0 di atasnya, tetapi untuk gerak lurusnya kita cukup mengurangkan X yang ada di atasnya tepat. Jadi X12 ini tidak dikurang X12, tetapi X12 ini dikurang X16, dan Z100 ini tidak dikurang 10, tetapi Z100 dikurang Z6. Jadi di sini G0 X 12 dikurang 16 hasilnya adalah min 4, kemudian Z 100 dikurang 6 hasilnya adalah 94. Kemudian G77, 10 dikurang 12 hasilnya adalah min 2, jadi X min 2. Kemudian Z30 dikurang 100 hasilnya adalah min 70. I1 F100. Kemudian gerak lengkung 2. Diingat-ingat, di sini intinya yang perlu ditekankan, untuk mencari inkremental XZ-nya milik gerak lurus, maka kita hanya perlu mengurangkan XZ di atasnya tepat. Dan untuk mencari inkremental milik gerak lengkung, maka kita perlu mengurangkan XZ-nya yang berada di G0 milik gerak lurus. Jadi di sini G0 10 dikurang 12 hasilnya adalah X min 2, kemudian 30 dikurang 100 hasilnya adalah Z min 70, kemudian lanjut G72.
12 dikurang 10 hasilnya adalah X min 2, X2. Kemudian Z, 28 dikurang 30 hasilnya adalah Z min 2. Kemudian 10 dikurang 10 hasilnya I0. Kemudian K, 28 dikurang 30 hasilnya adalah min 2. Kemudian kita langsung saja running. Kita lihat hasilnya. Kode Z. Di sini ada yang error. Saya cek dulu. Oke, karena tadi kode Z di sini saya keliru menuliskan ini adalah Z. Kita running. Oke, selanjutnya kita ke gerak lurus yang ketiga untuk mencari lengkung yang ketiga. Gerak lurus ketiga, G0, 10 dikurang 12 hasilnya adalah X min 2. Kemudian 100 dikurang 28 hasilnya adalah Z min 72. Kemudian G77, 8 dikurang 10 hasilnya adalah X min 2. Kemudian 50 dikurang 100 adalah Z min 50. Kemudian gerak lengkung 3, G0, tulis G0, 8 dikurang 10 hasilnya adalah X min 2. Kemudian 50 dikurang 100 hasilnya adalah Z min 50. G72, 10 dikurang 8 hasilnya adalah X2. Kemudian 48 dikurang 50 hasilnya adalah Z min 2. Kemudian I-nya 0, K-nya yaitu min 2. Oke, langsung di running sub yang ketiga. Di sini terjadi error, saya lihat dulu. Saya cek 100 dikurang 28 hasilnya adalah 72. Kalian kalau mengerjakan lebih baik di running satu-satu, karena nanti kalau ada yang error bisa mudah mencari errornya yang mana. Karena meskipun kurang min atau kelebihan min itu juga bisa terjadi error. Seperti di sini tadi ada minnya dan hasil running seperti ini, dan ketika minnya saya hapus, saya lihat dulu. Oke, kemudian lanjut sub yang keempat. Gerak lurus 4. Dilihat G0, 8 dikurang 10 hasilnya adalah X min 2. Kemudian 100 dikurang 42 hasilnya adalah 52, Z 52. Kemudian 6 dikurang 8 hasilnya adalah min 2, jadi G77, X min 2. Kemudian 70 dikurang 100 hasilnya adalah Z min 30. Lanjut gerak lengkung 4. G0, X6 dikurang X8 hasilnya adalah X min 2. Kemudian Z 70 dikurang 100 hasilnya adalah min 30. Kemudian G72, 8 dikurang 6 hasilnya adalah X min X2. Kemudian 68 dikurang 70 adalah Z min 2, I-nya 0. Kemudian K, 68 dikurang
70 hasilnya adalah min 2, kemudian Q 0,5 F100. Setelah ini kita running. Oke, selanjutnya gerak lengkung yang keempat, jadi gerak lurusnya dulu. Gerak lurus 5. Mohon maaf, yang kelima maksudnya. G0 6 dikurang 8 hasilnya adalah X min 2, kemudian Z 100 dikurang 68 hasilnya adalah 32. Kemudian G77 4 dikurang 6 hasilnya adalah X min 2, 90 dikurang 100 hasilnya adalah Z min 10. Kemudian gerak lengkung 5. G0 4 dikurang 6 hasilnya adalah X min 2, kemudian Z 90 dikurang 100 hasilnya adalah min 10. G72 6 dikurang 4 hasilnya adalah X 2, kemudian Z 88 dikurang 90 adalah min 2. I-nya 0, kemudian K-nya min 2. Q 0,5 F100. Kemudian kita running. Sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, dan yang terakhir adalah gerak lengkung di ujungnya. Langsung lengkung ujung. Oke, untuk lengkungnya G0 X4 dikurang X6 hasilnya adalah X min 2, kemudian Z 100 dikurang 88 hasilnya adalah 12. Kemudian G0 1 dikurang 4 hasilnya adalah X min 3, kemudian 100 dikurang 100 adalah Z0. Lanjut G72 4 dikurang 1 hasilnya adalah X3, kemudian Z 97 dikurang 100 hasilnya adalah min 3. Untuk I-nya 0, kemudian K-nya 97 dikurang 100 hasilnya adalah min 3. Oke, kita running. Oke, ini udah selesai sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, dan sub 5. Kemudian juga lengkung di ujung. Untuk agar tool ini kembali ke posisi awal, maka di sini kita perlu menambahkan program, yaitu G0 16 dikurang 4 hasilnya adalah X12, kemudian 105 dikurang 97 hasilnya adalah Z8. Oke, kita running. Kita lihat tool akan kembali ke posisi awal. Oke, tool sudah kembali ke posisi awal. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada CNC turning gerak lengkung ini. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa komen, atau jika kalian ingin saya menjelaskan apa, kalian bisa request. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.